statement penting atau temuan penting dari survei kita di bulan Mei 2023 ini adalah jelang 9 bulan ya sebelum Pilpres 2024, tren Prabowo mengalami rebound ya, naik kembali, sementara Ganjar mengalami penurunan dan Pak Anies cenderung stagnan ya elektabilitasnya. Jadi kita punya sejumlah survei yang kita laksanakan sejak 2021 ya, tapi kemarin dalam rilis kita tampilkan yang kita kerjakan di tahun 2002 hingga 2023. Jadi kurang lebih ada 4 kali survei yang kita laksanakan. Di tahun 2022 ada survei di bulan Mei, kemudian survei di bulan September 2022, kemudian di tahun 2023 ada survei di bulan Januari, kemudian survei di Mei 2023. Dari hasil itu, yang pertama untuk tren Prabowo ya, kalau kita lihat dari survei kita di Mei 2023, saat itu Pak Prabowo masih paling tinggi di antara 3 nama capres ini ya, di antara Pak Anies, Pak Ganjar. Waktu itu Pak Prabowo di angka kurang lebih 33%, kemudian diikuti Pak Ganjar dan Pak Anies ya. Nah, kemudian Pak Prabowo sebetulnya mengalami penurunan dukungan ya. Di September 2022 ada penurunan dukungan, Januari juga ada penurunan dukungan, dan itu juga kita publish ya, pernah kita rilis sebelumnya. Nah, saat ini kembali mengalami rebound ya, atau naik kembali dari kurang lebih 25 di Januari 2023 naik ke 33,9% di Mei 2023. Nah, sebaliknya Pak Ganjar ini mengalami penurunan dukungan di Januari, ini adalah Januari 2023, ini adalah pencapaian Pak Ganjar paling tinggi ya dari sisi dukungan. Saat itu Pak Ganjar di angka 37%, kemudian turun di angka 31,9%. Nah, sementara Pak Anies cenderung mengalami stagnan ya, elektabilitasnya dari Mei, September, kemudian Januari dan Mei 2023 itu angkanya kurang lebih di angka 20-22%. Jadi cenderung stagnan Pak Anies dalam 4 kali survei yang kita laksanakan. Ini di survei Mei 2023 ini kita lihat tren yang kemudian tadi Pak Prabowo mengalami kenaikan, Pak Ganjar mengalami penurunan. Ada 4 alasan yang kita temukan ya, baik dari riset kuantitatif kita maupun riset kualitatif kita yang kita juga lengkapi ya dalam riset kita kali ini. Nah, dari 4 alasan itu yang pertama adalah memang itu datang dari pemilih sendiri ya. Jadi mayoritas pemilih kita memang berkeinginan bahwa Capres 2024 adalah sosok yang strong leader, yang mampu tumbuhkan ekonomi. Nah, dan dari riset itu ya, kita coba breakdown datanya. Dari 3 capres ini kita lihat asosiasi siapa capres yang dipersepsikan sebagai strong leader untuk tumbuhkan ekonomi, ternyata memang paling tinggi di Pak Prabowo. Jadi itu alasan pertama ya. Kedua adalah kita lihat ada limpahan suara Pak Ganjar ya. Jadi kenaikan Pak Prabowo ini juga akibat dari limpahan suara Pak Ganjar yang mengalami penurunan di Mei ya. Kita lihat suara Pak Ganjar yang turun itu cenderung lebih banyak lari ke Pak Prabowo dibanding ke Pak Anies. Mengapa ke Pak Prabowo? Karena memang persepsi pemilih Pak Ganjar yang memilih Pak Ganjar sebelumnya melihat bahwa Pak Prabowo lebih merupakan tokoh yang dilihat lebih nasionalis dibanding Pak Anies, sehingga ketika mereka keluar dari Pak Ganjar cenderung lari ke Pak Prabowo. Alasan ketiga adalah alasan dari sisi image kapabilitas Pak Prabowo ya. Kita 2 kali Pilpres di tahun 2014 kemudian tahun 2019, salah satu kelemahan dari Pak Prabowo yang terungkap ke publik dan sering sekali menjadi materi-materi kampanye negatif dari dulu lawannya Pak Jokowi adalah kemampuan dan pengalaman Pak Prabowo dalam pemerintahan ya, karena Pak Prabowo sebelumnya belum punya pengalaman pemerintahan, beliau dianggap tidak punya kemampuan teknis dalam mengelola pemerintahan. Namun ketika beliau masuk menjadi menteri di kabinet Jokowi, ini kemudian menguatkan image-nya ya, sekaligus menghilangkan kelemahannya di 2 pemilu sebelumnya ya, bahwa dia dianggap sekarang punya kemampuan teknis mengelola pemerintahan ya. Yang dulunya beliau adalah outsider, sekarang menjadi insider pemerintah. Jadi itu alasan ketiga. Dan faktor keempat adalah Pak Prabowo dianggap sebagai tokoh yang berada di tengah ya, di antara spektrum politik yang begitu beraneka ragam di Indonesia. Kalau kita petakan sebetulnya 2 kutub ya, istilahnya mungkin kutub nasionalis dan kutub agamais. Pak Prabowo ini memang berada di tengah ya, sehingga dengan cenderung berada di tengah, akhirnya memang banyak pemilih yang lebih moderat
cenderung memilih Pak Prabowo dibanding kedua capres yang lain. Iya, sebetulnya dengan masuknya Pak Prabowo dalam kabinet Pak Jokowi, ya, kita melihat bahwa ada dua hal yang bisa dicapai oleh Pak Prabowo. Yang pertama adalah beliau mampu mengurangi resistensi pemilih Jokowi ya pada pemilih 2014 dan 2019 terhadap beliau ya terhadap Pak Prabowo, karena 2014 2019 saat itu kan pertarungannya sangat panas ya, tensinya tinggi ya. Banyak pemilih Jokowi yang istilahnya tidak suka atau apa uh, sangat bertentangan dengan Pak Prabowo. Namun saat ini dengan kedekatan beliau dengan Pak Jokowi, ya, masuk ke kabinet Pak Jokowi, kemudian dalam beberapa kali kegiatan-kegiatan mereka bersama ya, Pak Prabowo datang ke Solo waktu Lebaran Idul Fitri kemarin ya, kemudian pertemuan beliau dengan dengan Gibran ya, wali kota Solo dan lain-lain, itu kemudian menguatkan image bahwa memang ada kedekatan ya secara personal antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kedekatan itu kemudian bisa juga ditafsirkan bahwa ada dukungan personal Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Sebetulnya kalau kita lihat banyak sekali ya serangan-serangan baik secara personal ataupun ke partai terhadap Pak Ganjar. Namun kita mengidentifikasi ada 3 alasan utama ya mengapa elektabilitas Pak Ganjar ini turun. Yang pertama adalah efek negatif batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Nah, setelah Indonesia batal, memang ini bukan keputusan Pak Ganjar ya secara personal ya, tapi ini adalah keputusan FIFA ya. Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah. Namun pernyataan Pak Ganjar saat itu yang kemudian menyatakan bahwa beliau juga ikut menolak keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia, itu kemudian menjadi viral, ya, menjadi kontroversi ya, ramai dibincangkan oleh publik, kemudian banyak juga dikritik oleh berbagai pihak karena menganggap bahwa menggabungkan aspek olahraga dengan aspek politik ya. Kemudian akhirnya menjadi semacam blunder Pak Ganjar ya di 1 bulan kemarin, sehingga kita lihat bukan hanya di LSI ya, kalau kita lihat beberapa lembaga survei yang lain sebetulnya pasca Indonesia batal sebagai tuan rumah itu sudah mengeluarkan rilis-rilis survei yang menyatakan bahwa ada tren penurunan Pak Ganjar pasca Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi efek negatif ya, sentimen publik ya, penggemar sepak bola dan lain-lain yang kecewa terhadap batalnya Indonesia sebagai tuan rumah, ini mayoritas menyalahkan Pak Ganjar ya. Nah, ini faktor pertama yang menurunkan elektabilitas Pak Ganjar. Yang kedua adalah kita melihat image Pak Ganjar sebagai petugas partai ini kemudian melemahkan persepsi personality Pak Ganjar ya. Beliau dianggap sebagai pemimpin yang tidak strong ya, pemimpin yang tidak kuat, pemimpin yang tidak mampu mengambil keputusan sendiri ya, karena ketika mengambil keputusan harus mendapat restu atau berkonsultasi dengan partainya ya, sehingga ini kemudian mengganggu persepsi personal dari Pak Ganjar. Alasan ketiga adalah portofolio Pak Ganjar sendiri di Jawa Tengah ya. Beliau dianggap tidak punya kinerja yang baik dalam menangani kemiskinan di Jawa Tengah, karena kemiskinan Jawa Tengah ya banyak sekarang sudah mulai ada serangan-serangan dari berbagai pihak bahwa tingkat kemiskinan Jawa Tengah itu adalah nomor 2 paling banyak di Pulau Jawa ya. Angkanya kurang lebih 10,sekian% ya, dan itu merupakan angka yang lebih tinggi dibanding angka kemiskinan rata-rata secara nasional ya. Nah, ini 3 alasan yang kemudian membuat elektabilitas Pak Ganjar turun di survei Mei 2023 ini. Memang sebetulnya Pak Anies ini sosok yang unik ya. Pak Anies sebetulnya orang yang sosok baru ya. Dia muncul sebagai representasi tokoh oposisi saat ini ya, di luar Pak Ganjar, di luar Pak Prabowo. Beliau dianggap sebagai oposisi, sehingga mereka yang kemudian tidak setuju atau tidak puas dengan pemerintahan Pak Jokowi itu otomatis menjadi pemilih Pak Anies. Jadi kalau kita lihat memang Pak Anies sebetulnya sudah solid ya, sudah solid mengambil pemilih yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden,
ini sudah diambil sama Pak Anies. Tapi yang belum diambil sama Pak Anies, mengapa kemudian posisi elektabilitasnya tetap stagnan di angka 20-20%? Nah, namun kalau kita lihat, ini masih ada waktu, masih ada mereka yang masih undecided voters, kemudian ya capres yang saat ini elektabilitasnya di atas bisa juga mengalami penurunan dan seterusnya. Jadi saya pikir apa yang dicapai Pak Anies sebetulnya sudah cukup maksimal sebetulnya ya, mengambil porsi mereka yang tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi. Dan tren ini kalau kita lihat ya, kalau ke depan di sisa 9 bulan nanti, kalau kepuasan terhadap Pak Jokowi kemudian mengalami penurunan ya, mereka yang tidak puas terhadap Pak Jokowi kemudian meningkat, ini bisa menguntungkan Pak Anies ya. Tapi sebaliknya, kalau mereka yang puas terhadap Pak Jokowi tetap dalam persentase yang sama, tinggi di atas 70%, kemudian mereka yang tidak puas tetap kecil, ya ini akan merugikan Pak Anies, karena Pak Anies sulit melebarkan dukungannya ke pemilih yang lain. Ya.